Ada sebuah kisah yang ini terjadi di zaman tabi'in. Ada seorang ulama namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar. Berarti orang ini apanya Umar bin Khattab? Cucunya Umar bin Khattab. Suatu ketika Imam Salim ini beribadah di Masjidil Haram. Di tengah beliau beribadah, tiba-tiba didatangi khalifah yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Anda bisa bayangkan ketika saudara-saudara sedang iktikaf di Masjidil Haram atau selesai beribadah di Masjidil Haram, tiba-tiba didatangi Raja Salman. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya? Melayu. Masya Allah. Apa yang akan kita lakukan ketika Anda didatangi seperti ini, Pak? Selfie dulu ya. Coba raja kita selfie dulu ya. Baik. Jadi sang raja ini mendatangi Tuan Salim kemudian menawarkan sesuatu. Wahai Tuan Salim, salni hajatan. Silakan Anda minta sesuatu. Kemudian Tuan Salim mengatakan, wallahi inni la astahyi minallah an as'ala fi baitihi ghairahu. Sungguh demi Allah, saya itu malu kepada Allah ketika saya meminta kepada selain Allah sementara saya sedang berada di rumahnya Allah. Rajanya mundur, Pak, enggak jadi. Ini raja, Pak, khalifah. Kemudian ditunggu Tuan Salim sampai selesai beliau beribadah. Ketika selesai beribadah, Tuan Salim langsung keluar. Loh, kenapa kok langsung keluar, nggak menghampiri raja? Ya, kalau menghampiri raja itu kita. Ya. Gimana? Tadi urusannya kita lanjut di luar aja. Sampai akhirnya sang raja ini mengejar Tuan Salim. Ketika ketemu di luar, kemudian raja ini menawarkan, wahai Tuan Salim, sekarang Anda sudah berada di luar Baitullah. Salni hajatan, silahkan minta sesuatu. Lalu beliau tanya, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah? Yang harus saya minta itu kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? Beliau menjawab, min hawaijid dunya, tentu kebutuhan dunia. Saya enggak punya kebutuhan akhirat. Lalu Salim mengatakan, sungguh demi Allah, ama wallahi inni la as'alud dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluhu mimman la yamlikuha. Sungguh demi Allah, saya itu enggak pernah minta dunia kepada Allah yang memiliki dunia. Bagaimana mungkin saya minta dunia kepada orang yang tidak memilikinya? Insyaallah. Kalah rajanya, Pak. Jadi ini contoh orang yang dia obsesinya luar biasa terhadap akhirat, sampai dunia itu datang kepadanya dalam kondisi terhina. Jadi ditawar-tawari, silahkan Bapak ambil, aku mohon sekali, tolong diambil, Pak. Tapi beliau enggak mau. Dan banyak orang yang seperti itu, Pak. Betapa ketika para tokoh agama ya, di musim-musim politik seperti ini, nah itu pertempuran batin mereka. Ada sebagian di antara mereka yang didatangi caleg, didatangi siapa gitu, duit 1 koper di depan mata. Baik, tolong kasih dukungan kepada kami, Bapak silahkan ambil ini. Ada yang menerima, ada yang menolak, dan Anda bisa lihat bagaimana kondisi khutbahnya ketika dia menerima, pasti nanti akan mambu duit. Ya, sangat kelihatan sekali. Tidak ikhlasnya kelihatan ya, basa-basinya kelihatan, suasana penjilatnya kelihatan. Karena dia sudah menjadi budak dunia. Tapi ada di antara mereka yang tetap tegar dalam kebenaran. Sehingga meskipun dia sudah ditawari banyak hal, saya enggak butuh. Terima kasih ya, ini masalah-masalah pribadi saya, jadi jangan mempengaruhi diri saya. Subhanallah, masih banyak beberapa hamba Allah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan sabar untuk tidak mengambil jatah dunia, karena itu berbahaya bagi akhiratnya.